Study, 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 study. Oke, assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi sama Aufa. Hari ini kita akan lanjutin pembahasan kita tentang VLab atau Virtual Laboratorium. Nah, pada bagian ini aku akan ngebahas VLab untuk pembelajaran fisika. Jadi Bapak Ibu guru yang pengen anak-anaknya tetap eksperimen pada pembelajaran jarak jauh ini, PJJ ini, dan eksperimen ya tadi ya, pokoknya bisa masuk aja ke website atau laman ini ya. Aku akan ngebagiin 6 laman yang menurut aku ini paling mumpuni ya. Jadi aku udah survei ke beberapa laman dan menurutku 6 ini yang paling caem gitu ya. Oke, kita lanjut yang pertama aja. Yang pertama ada dari Boston University. Nah, kayak apa dia? Kita lanjut aja ya. Ini dia Boston University ya, dengan URL-nya physics.bu.edu. Nanti akan aku taruh di deskripsi ya. Untuk ke physics-nya silakan langsung ke tinggal garing terus itu ya, tanda strip like that, Davi HTML5 ya. Oke, ini ada banyak ya, udah per bab bahkan. Tapi semua yang aku saranin ini semuanya dalam bahasa Inggris, jadi ya it's okay lah, kita sambil belajar sedikit-sedikit ya. Di sini aku akan nyontohin di static friction ya. Di sini ada static friction. Kemudian kita bisa nambah-nambahin tuh komponen Y-nya kita tambahin, komponen X-nya boleh ditambahin, atau weight-nya, beratnya gitu ya, bisa kita tambahkan. Nah, kalau gayanya diubah-ubah jadi kayak gimana friction-nya atau gaya geseknya gitu ya, gaya gesek. Oke, ada contoh lainnya di sini banyak sih sebenarnya. Aku ambil di sini simpel pendulum ya. Jadi gimana sih grafik simpel pendulum? Oke, kalau di sini enggak enaknya adalah semua angkanya udah ditentuin dari sini ya. Jadi kita hanya bisa mengubah-ubah sesuai angkanya, nggak bisa kita edit-edit. Ya kalau di sini cuma 8, 12, 16 ya cuma segitu. Oke, itu tadi yang dari Boston University. Yang kedua ini ada dari onlinelabs.in. Nah, penggunaannya gimana? Silahkan cek ini ya. onlinelabs.in ya. Oke, di sini dia banyak sebenarnya, nggak hanya fisika aja, ada kimia juga, biologi, anatomi, geologi, astronomi, desain, dan matematika ya bahkan. Oke, di sini aku lihatin beberapa menunya ya. Kalau di list of subject itu isinya ya yang tadi aku sebutin, kimia sampai ke matematika. Kemudian di sini untuk astronomi sendiri di menu utama nggak ada, tapi kamu harus nyari di list of subject ya. Terus kalau di physics lab itu ada apa aja, di situ ada banyak sebenarnya, bisa kamu klik gitu ya untuk nyari ke yang lain. Kemudian ada biologi juga gitu, biologi juga banyak, kimia juga banyak. Nah, sebenarnya di sini udah agak lengkap sih. Kalian kalau mau langsung ke website ini nyari praktikum apa, coba dicek-cek ya, siapa tahu bisa digunain untuk praktikum bersama siswa-siswi kita. Oke, itu yang dari online labs ya. Yang selanjutnya ada dari Bapak Eric Newman, entahlah itu ya bacanya. Beliau adalah pernah bekerja di Apple, tapi habis itu pensiun ya, dan mutusin balik lagi karirnya ke Physics and Math gitu ya. Jadi dia ngebuka si website ini yang ada beberapa untuk laboratorium fisika kayak gitu ya. So cek aja ya di sini. Ini dia website milik Eric Newman ya, myphysicslab.com. Oke, tinggal di copy paste aja, kemudian ada kayak gini. Nah, bagusnya di sini adalah dia nggak bentuk kata-kata ya, tapi ada gambar-gambarnya juga. Cuma terbatas doang ya, kebanyakan ini adalah bentuk dari pendulum atau simple harmonic gitu ya. Harmonic ya, gerak harmonik sederhana kayak itu. Contohnya ini ya, ada single spring. Kita kalau di sini enaknya bisa ngubah-ngubah ya, masanya diubah jadi berapa, kemudian damping teredamnya itu berapa gitu ya. Makin besar kalian lihat ini makin lama
lama gitu ya, lambat. Nah itulah. Nah di sini ada grafik juga ya, jadi kita bisa ngelihat tadi kalau masanya kecil grafiknya gede, kemudian gimana. Nah ini time grabnya bisa kita ubah nih, ada 3 line ya yang bisa kita tambahin. Aku di sini nambahin akselerasi atau percepatan. Oke, time windownya ya kalian bisa make sendiri lah ya. Kemudian ada kalau multi graph ini kita bisa melihat semuanya ya. Oke, ini yang keempat yaitu dari Central Connecticut State University. Oke, susah ya. CCSU intinya ya, dari CCSU bagian fisikanya physics.ccsu.edu. So let's check it out. Website milik CCSU ini isinya lumayan lah ya, dan beberapa itu ngambil dari yang nanti nomor 6 gitu ya, dari PET ya beberapa. Ada juga yang asli dari milik dia gitu. Contohnya di sini mikrometer, ini mereka buat sendiri. Nah, ini ada definisinya, demonstrasinya. Kalau kita ngubah-ngubah angkanya bagaimana gitu ya. Nah, ini bisa ketika kita ngajar misalkan virtual gitu sama anak-anak online, kita pakai ini juga bisa. Kemudian di sini ada cara ngitungnya juga kayak gitu. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Silahkan dicek aja. Nah, yang kelima itu ada dari Edinformatics. I don't know is it organisasi atau apa ya, yang penting webnya bagus weh ya, pokoknya digunakan untuk bagian VLab. Nah, so let's check it out. Di edinformatics.com ini sebenarnya dia juga agak banyak ya, nggak agak juga sih, banyak weh ya, banyak. Ini aku ambil langsung yang physics simulation. Sebenarnya dia banyak, gak hanya physics aja, kalian bisa cek langsung ke website utamanya ya. Di sini aku ngambil yang physics, dia ada yang higher education, kemudian ada yang enggak higher juga ya, enggak yang pendidikan tinggi. Nah, untuk yang pendidikan tinggi isinya banyak nih, udah per bab. Nah, di sini aku nyontohin ngambil yang simple pendulum gitu ya. Simple pendulum di sini bisa kita ubah-ubah. Kita bisa ngelihat juga di play aja tinggalan. Nah, grafiknya gimana, misalkan energinya, kemudian gimana, bola mesnya bisa kita ubah juga, pendulum panjangnya juga bisa kita ubah, gitulah ya pokoknya. Nah, di sini juga banyak, ada motion misalkan. Oke, contoh di sini adalah proyektil ya, jadi gerak parabola. Kalau semakin besar degree-nya, terus makin derajatnya makin gimana, si X max-nya makin kecil bagaimana. Nah, ini bisa diperlihatkan ke siswa saat pembelajaran demonstrasi kayak gitu. Oke, yang terakhir, tapi tenang aja, ini menurut aku yang paling mumpuni dari aku zaman kuliah gitu sampai sekarang. Website ini menurutku yang paling bagus karena dari penampilannya, kemudian dari kelengkapannya itu yang paling caem ya. Jadi untuk yang sekarang udah ada 106 VLab di website ini. Itu udah nambah dari yang dulu waktu aku kuliah, kayaknya hanya 90-an, ya lumayan lah ya, nambah 20 gitu atau nambah 16 gitu. So langsung aja, ini dia yang namanya PET ya, ini dari University of Colorado Boulder. So let's check it out. Oke, untuk PET silahkan kalian klik aja, ketik aja pet.colorado.edu gitu ya. Nah, ini dari University of Colorado. Kemudian silakan pilih di simulation, pilih yang kalian pengenin, physics, chemistry atau apa. Sebenarnya nanti bisa pilih juga di sebelah sini ya, ada physics, chemistry, math, chemistry gitu ya. Nah, di sini udah ada 106 praktikum. Oke. Baik praktikum maupun demonstrasi ada semua di sini. Aku ngambil contoh yang gampangnya aja ya di sini. Aku mau ambil statik ya. Balloon and static electricity, ini bisa untuk anak SMP juga bisa. Jadi memperlihatkan bagaimana perpindahan elektron itu. Nah, di sini ada dua cara kalau di PET. Yang pertama adalah download atau secara langsung online ya. Aku juga punya PET yang non online ya, jadi offline dia ya. Jadi kita nggak usah online, aku bisa gunain dia kayak gitu. Nah, ini contohnya ya. Kita lihat kalau di balon digosok-gosokkan ke
sweater, kemudian dia ditempelin ke tembok, bagaimana elektron sama protonnya, kayak gitulah. Banyak lagi yang lain, aku suka sama yang pet ini, jadi silahkan dicek aja, ada 106 praktikum dan demonstrasi di situ. Oke, itu tadi pembahasan kita terkait dengan VLab, ada 6 yang bagus buat pembelajaran fisika, terutama di era PJJ kayak gini ya. Jadi buat guru-guru silahkan, ini bisa buat referensi kalian seperti itu. Nah, untuk selanjutnya aku akan ngebahas maybe one by one. Jadi untuk namanya eksperimen ini, kemudian akan aku sertakan, insya Allah aku sertakan di lembar kerjanya bagaimana ya untuk lembar kerja siswa. So, jangan lupa support terus di channel dengan subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya. Jadi aku bisa ngebangun channel ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.